diapain? Ntar dulu, belum ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang di studio dan yang di rumah. Perkenalkan sekali lagi saya Soleh Solihun. Nama asli, sesuai KTP, beneran. Oke, ada yang datang ke sini pakai motor? Dilihat dari wajahnya ini semua ekonominya pas-pasan. Sama seperti saya itu, masih ekonomi menengah gitu. Ini wajahnya wajah-wajah daki semua nih. Bisa dideteksi orang kalau habis naik motor, rambut lepek. Jadi kalau yang di rumah nanya kenapa rambut saya lepek, bukan karena saya jarang mandi. Karena memang kondisi masih begini ya. Lihat di alis-alis bukan pakai eyeliner, tapi emang itu daki. Dari rumah ke sini jauh loh Metro TV. Apa kalau kita ngomongin motor, ada banyak kriteria pengendara motor. Anda perhatikan nanti setelah saya ngomong ini, perhatikan di jalan ya. Selain tipe mas-mas biasa dan mbak-mbak biasa, ada beberapa yang punya kriteria khusus. Yang pertama adalah maniak touring. Seseorang bisa dikatakan maniak touring kalau di motornya sudah ada 3 termos. Ada yang punya gitu? Kanan, kiri, belakang. Padahal rumahnya cuma dari Depok ke Jakarta itu. Dia seakan-akan setiap hari adalah touring. Saya pernah melihat satu orang pakai yang ini kanan kiri termos, di belakangnya ada apa sih? Touring is everything. Astagfirullahaladzim. Di atas keluarga itu ya. Di atas Gusti Allah dia mengutamakan touring. Semoga dia tersadar. Jangan mentuhankan motor. Karena motor lebih murah daripada mobil. Itu yang pertama, maniak touring. Saya yakin itu di bawah ada, di kanan kiri itu ada parafin, ada tenda dum. Dia siap-siap kalau ketinggalan. Wah, Mas ini pasti punya ya. Yang lebih ekstrim lagi kalau ada antena di belakangnya itu. Jangan-jangan dia dari rumah, Pak. Ya Mah, Papa pergi dulu. Oke Pak, saya remote control dari rumah ya Pak. Dari rumah. Dia cuma gini. Mohon maaf yang maniak-maniak touring tidak apa-apa, itu terserah Anda meskipun Anda tidak pantas. Ada yang suka pakai pelindung lutut, pelindung segala, aduh, terus idenya si remnya dikasih pelindung, aduh mau ngapain, mau jatuh apa. Dia seakan-akan udah siap jatuh gitu ya. Seakan-akan mendoakan yang buruk buat dirinya ya. Yang kedua ini orang-orang yang paling banyak kita lihat, orang-orang dengan multi bakat. Yang orang-orang yang bisa multitasking, sambil nyetir, bisa SMS, bisa telepon. Itu saya rasa dia bermain saham ya. Karena penting sekali itu SMS harus dijawab saat itu juga. Pak ini naik mau dijual atau dibeli? Oh. Di SMS atau kalau enggak lagi PDKT itu. Dia kan kalau kita PDKT dapat SMS dari gebetan pasti pengen langsung dijawab. Ya itu. Ya. Saya rasa begitu ya. Dia bisa sambil gini loh. Dan yang paling geli itu yang suka ditempelin di kuping. Aduh itu. Saya suka pengen jatuh handphone, jatuh lo, rasain jatuh lo. Itu ditempel begini, aduh. Tapi di antara semua multi bakat orang itu, bakat yang paling utama adalah membuat orang lain kesal. Kenapa nggak minggir dulu gitu ya? Aduh. Semoga Anda tidak termasuk golongan yang demikian. Saya tidak pernah karena saya motornya kopling, susah kalau nge-SMS sambilin harus dipindahin koplingnya. Yang kedua, orang-orang yang pasangan yang selalu nafsu. Tidak punya kos-kosan, di rumah selalu ada orang tua. Akhirnya apa? Mereka tidak punya mobil, baru punya motor. Akhirnya mereka bergelap-gelapan di taman. Suka lihat di taman-taman kota itu pasti ada yang motor berjejer. Saya yakin mereka ini bisa sekali menjaga keseimbangan. Saya berdiri aja ya duduk di satu motor aja susah, ini berdua-duaan sama pacar lagi. Udah gitu sambil ngapain coba? Kan susah kan. Itulah gunanya kos-kosan dan rumah kosong. Jangan di taman. Pertama banyak resiko. Kamtib kayaknya mulai pengertian deh sekarang. Cari tempat nih gitu. Yang pertama itu Anda bisa terkena demam berdarah karena banyak nyamuk itu. Banyak penyakit sama nyamuk, ada cikungunya, ada segala macem. Ada loh penyakit cikungunya beneran. Dan golongan yang terakhir adalah golongan orang-orang yang religius. Mereka ini selalu siap untuk sholat, naik motor pun pakai sarung.
Jadi kalau kata Nabi segerakanlah sholat itu mereka memegang teguh sekali pendapat itu memegang teguh sekali ajaran itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, sudah siap pakai sarungan, siap tampil gitu. Astagfirullah ya sudah demikian saja saudara-saudara. Semoga saya diberi duit lebih supaya bisa ada mobil ya. Terima kasih saudara-saudara sudah mendengarkan celoteh soleh. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kata-kata yang menyinggung karena sesungguhnya sempurna itu hanyalah milik Gusti Allah Subhanahu wa taala dan Andra and the Backbone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faisal, yang di kamar udah gemeteran, lu mau nagih kosan ternyata.